warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku di channel Kampus Ilmu Hikmah. Ada pertanyaan yang paling bodoh ya, selama saya buat channel ini. Bagaimana kalau mantannya sudah menikah? Loh, ini pertanyaan yang konyol gitu loh ya. Makanya saya selalu tekankan ya, namanya mantan itu tidak layak Anda untuk mengamalkan amalan pengasihan ya. Karena di luar sana yang belum menjadi mantan itu banyak sekali gitu. Yang istimewa daripada mantanmu itu banyak sekali ya. Nah ini malah ada pertanyaan konyol, bagaimana kalau mantan saya sudah tergila-gila, dia sudah menjadi milik orang lain. Lah ini kalau Anda merusak pagar ayu ya, kalau orang Jawa mengatakan pagar ayu, maka hidupmu, selama hidupmu itu tidak akan pernah mendapatkan ketenangan. Artinya hidupmu akan penuh dengan masalah musibah, karena itu adalah hukuman Tuhan dan karma. Itu sangat berat sekali ya. Jadi teman-teman Kamus Ilmu Hikmah ya, mengamalkan sebuah amalan pengasihan ini harus ada kejernihan hati ya. Beda Anda mengamalkan pelet, beda. Semakin busuk Anda akan semakin bagus ya. Karena pada intinya berhubungan dengan setan, bersekutu dengan setan. Nah ini kita berdoa sama Tuhan kok. Kita berdoa sama Tuhan ya, dengan tujuan yang baik, bukan tujuan yang salah. Lah kalau tujuan Anda di awal sudah salah ya tidak berhasil. Terus juga ada pertanyaan ya, dari saudara Lia Kumala. Saya takut mengamalkan amalan pengasihan itu ada resikonya. Ya enggak usah mengamalkan ya. Mengamalkan amalan pengasihan itu pasti ada resikonya. Enggak mungkin enggak ada gitu. Ya, resiko misalkan nafsu mudah bangkit. Itu kan juga resiko ya. Kendala-kendala itu pun juga resiko. Misalkan nafsu Anda ketika target sudah kena ya, Anda bosan, itu juga resiko loh gitu loh ya. Artinya ketika Anda tidak bertanggung jawab ya, tidak bertanggung jawab dengan tindakan Anda, maka Tuhan akan menghukum Anda dengan sebuah karma dan hukuman Tuhan. Ini yang berbahayanya di situ ya. Beda lagi ya, ketika itu katakanlah Anda menggunakan ilmu hitam ya, selain resiko tadi ya, ketika Anda salah gunakan, Anda juga harus menghadapi yang namanya kotam, yang namanya makhluk halus sebagai perantara dari ilmu pelet yang Anda lakukan. Nah itu ya, jadi semua amalan itu pasti ada resikonya ya. Semua amalan ini ada resikonya, walaupun tanpa amalan pun juga ada resikonya. Misalkan Anda punya target, Anda kaya, punya mobil mewah, punya rumah, punya pekerjaan yang mapan dan sebagainya, dapat istri cantik. Tiba-tiba giliran Anda ini katakanlah bangkrut, giliran Anda terpuruk, istri Anda meninggalkan Anda. Ini banyak sekali terjadi seperti itu. Itu kan juga resiko itu loh. Ya, tidur pun juga ada resiko meninggal dunia, apalagi Anda beraktivitas. Jadi saran saya, kalau Anda tidak mau resiko, sebaiknya Anda usah mengamalkan amalan pengasihan ya. Jadi mengamalkan amalan pengasihan ini ya, pasti ada resikonya. Resikonya tergantung dari perbuatan Anda. Ketika perbuatan Anda baik, maka resikonya pasti minim. Ketika perbuatan Anda jelek, maka resikonya pasti akan besar. Ya pada intinya di dalam kehidupan ini, apapun yang kita lakukan, tindakan apapun yang kita kerjakan, itu akan kembali kepada diri kita. Lah kesadaran diri semacam ini penting untuk Anda miliki.
Kesadaran diri semacam ini penting untuk ada di dalam diri Anda ketika Anda mengamalkan amalan pengasihan. Nah, kalau Anda tidak punya kesadaran diri semacam ini, terus mengamalkan amalan pengasihan, ya seenaknya dewe, ya. Nah, gunanya ada aturan itu kan seperti itu. Siapa yang berbuat, dia akan bertanggung jawab. Ketika dia berbuat baik, pasti akan mendapatkan kebaikan. Ya, contoh misalnya, saya mengamalkan surat Yusuf ayat 4 untuk target si A. Ya, ketika katakanlah saya sudah mendapatkan si A, maka saya akan perlakukan si A seperti bidadari. Lahir tak penuhi, batin tak penuhi, kasih sayang tak penuhi. Nah, itu pun akan kembali baik terhadap diri Anda. Kalau misalkan Anda katakanlah, walaupun itu dengan mengamalkan amalan pengasihan, ya, pengasihan putih, ya, sudah kena, tapi Anda tidak memperlakukan dengan baik, ya, lahir maupun batin, maka siap-siap Anda kena hukuman Tuhan. Nah, itu resiko. Resiko itu pilihan Anda. Resiko itu berbanding lurus dengan tindakan Anda. Lah, kesadaran diri semacam ini penting, ya. Kesadaran diri semacam ini penting untuk Anda miliki. Kesadaran diri ini penting untuk Anda sikapi, karena ini adalah pintu, ya. Ini adalah pintu kesuksesan Anda ketika Anda mengamalkan amalan pengasihan. Ya. Tapi kalau Anda katakanlah ibaratnya itu apa itu? Mengabaikan ini, ya wis, karena memang godaan nafsu itu besar sekali, teman-teman. Ya, ketika Anda katakanlah berhasil mengamalkan satu amalan pengasihan, itu biasanya yang ketarik itu juga banyak. Ya, karena Anda sudah mengetahui pola energinya. Nah, ini bahayanya di sini. Ya. Ketika Anda bisa mengendalikan, tidak masalah. Artinya tetap pada satu target tadi. Ketika tidak bisa mengendalikan, terbawa nafsu, dan itu milik orang lain, apa yang terjadi? Ya, Anda akan kena karma, kena hukuman Tuhan. Ya. Jadi tidak ada sesuatu pun di muka bumi ini yang tanpa resiko. Tidur pun ada resiko. Jangankan tidur, minum air semacam ini juga ada resiko. Ya, misalkan ini air ini terkontaminasi sianida, ya, terus tak minum, ya pasti saya akan meninggal dunia. Ya, nah, jadi seperti itu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.